Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Arfan dengan NIM 24602023. Prodi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi. Baiklah, pada kali ini saya akan membawakan atau menjelaskan tentang materi yang berjudul pasar bebas. Yang pertama, pengertian dan konsep pasar bebas. A. Definisi pasar bebas secara ekonomi. Pasar bebas secara ekonomi adalah suatu sistem pasar di mana aktivitas jual beli barang dan jasa berlangsung tanpa campur tangan pemerintah dan harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Dalam sistem ini, setiap individu atau perusahaan bebas untuk memproduksi, menjual, dan membeli barang atau jasa sesuai keinginan dan kemampuannya. Tidak ada hambatan perdagangan seperti tarif, subsidi, kuota, atau regulasi yang membatasi kegiatan ekonomi. Pemerintah hanya berperan sangat minimal, biasanya hanya untuk menjaga agar tidak terjadi praktek yang merugikan seperti monopoli atau kecurangan pasar. Pendapat para ahli. Yang pertama, Adam Smith, atau yang lebih kita kenal dengan Bapak Ekonomi Klasik. Adam Smith mengatakan, pasar bebas adalah sistem yang memungkinkan invisible hand atau tangan tak terlihat bekerja secara alami, di mana kepentingan pribadi akan mendorong kemakmuran bersama tanpa perlu campur tangan pemerintah. Yang kedua, David Ricardo. David Ricardo menekankan bahwa perdagangan bebas antar negara memungkinkan keunggulan komparatif, yaitu tiap negara fokus memproduksi barang yang paling efisien, lalu saling menukar untuk hasil maksimal. Ketiga, Milton Friedman. Milton Friedman mengatakan bahwa menganggap pasar bebas sebagai sistem paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya, menciptakan inovasi, dan mempertahankan kebebasan individu. B. Dasar filosofis dan ideologi atau liberalisme ekonomi. Pasar bebas berakar pada liberalisme ekonomi, sebuah ideologi yang mengutamakan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Beberapa prinsip utama liberalisme ekonomi antara lain: yang pertama, kebebasan individu. Setiap orang bebas memilih pekerjaan, membuka usaha, menjual produk, dan membeli barang sesuai keinginannya. Yang kedua, persaingan bebas. Persaingan dianggap sebagai cara paling efisien untuk menciptakan inovasi dan menurunkan harga. Yang ketiga, minimnya peran pemerintah. Pemerintah hanya berfungsi sebagai penjamin keamanan hukum dan penjaga kontrak atau penegak kontrak. Yang keempat, efisiensi pasar. Keyakinan bahwa pasar secara alami akan menyesuaikan penawaran dan permintaan untuk menciptakan keseimbangan harga yang efisien. Liberalisme ekonomi menolak sistem ekonomi yang sentralistik seperti sosialisme atau komunisme
yang memberikan peran dominan kepada negara dalam mengatur ekonomi. C. Sejarah singkat persaingan pasar bebas. Yang pertama, abad ke-18. Konsep pasar bebas mulai mengemuka dengan munculnya pemikiran dari Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of a Nation tahun 1776 yang menjadi dasar teori ekonomi klasik. Yang kedua, pada abad ke-19, pasar bebas berkembang pesat di Eropa Barat dan Amerika Utara seiring dengan revolusi industri dan berkurangnya peran negara dalam ekonomi. Yang ketiga, pada abad ke-20, konsep ini sedikit menurun karena terjadinya krisis ekonomi global, misalnya depresi besar tahun 1930-an yang mendorong intervensi pemerintah seperti yang dilakukan oleh John Maynard Keynes. Namun, sejak tahun 1970-an hingga kini, pasar bebas kembali menguat melalui kebijakan neoliberalisme yang diterapkan oleh tokoh-tokoh seperti Ronald Reagan di Amerika Serikat dan Margaret Thatcher di Inggris. Era globalisasi atau akhir abad ke-20 hingga sekarang, pasar bebas menjadi pilar utama sistem ekonomi global, terutama melalui lembaga seperti WTO, IMF, dan perjanjian dagang bebas antar negara. 2. Karakteristik pasar bebas. A. Kebebasan produsen dan konsumen. Dalam pasar bebas, produsen memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang akan diproduksi, berapa banyak, dan bagaimana cara produksinya. Mereka bebas memilih teknologi, sumber daya, serta lokasi produksi. Demikian pula, konsumen bebas memilih barang dan jasa yang ingin mereka beli berdasarkan preferensi dan daya beli masing-masing. Kebebasan ini menciptakan keragaman produk dan mendorong inovasi. Karena produsen berlomba-lomba memenuhi selera pasar. D. Minimnya intervensi pemerintah. Salah satu ciri paling menonjol dari pasar bebas adalah minimnya campur tangan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Pemerintah hanya berperan dalam menjaga keamanan, stabilitas hukum, dan perlindungan hak milik. Tidak ada kontrol harga, subsidi, atau kebijakan proteksi terhadap produk dalam negeri. Prinsip utama yang dianut adalah laissez-faire atau yakni biarkan berjalan dengan sendirinya. C. Mekanisme harga sebagai penentu. Dalam sistem pasar bebas, harga ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Harga berperan sebagai sinyal bagi produsen dan konsumen, yaitu ketika harga naik, produsen terdorong untuk meningkatkan produksi, sementara konsumen mungkin mengurangi pembelian. Sebaliknya, saat harga turun, maka produsen mengurangi produksi dan konsumen meningkatkan pembelian. Mekanisme ini memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien tanpa perlu perencanaan pusat. D. Kepemilikan pribadi atas faktor produksi. Dalam pasar bebas, individu atau entitas swasta memiliki dan mengendalikan
faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Kepemilikan ini memberikan insentif bagi individu untuk mengelola sumber daya secara optimal demi keuntungan. Hak milik pribadi juga dianggap sebagai hak yang dilindungi hukum, sehingga mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Persaingan sebagai alat alokasi sumber daya. Persaingan bebas antar pelaku ekonomi merupakan elemen penting dalam pasar bebas. Persaingan ini mendorong efisiensi, kualitas produk, dan inovasi. Produsen yang tidak efisien akan tersingkir dari pasar, sementara yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik akan bertahan. Persaingan ini juga menjaga agar harga tetap kompetitif, sehingga memberikan manfaat bagi konsumen. 3. Mekanisme kerja pasar bebas. A. Peran permintaan dan penawaran. Permintaan atau demand dan penawaran atau supply adalah dua kekuatan utama dalam pasar bebas. Permintaan mencerminkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang pada tingkat harga tertentu. Penawaran mencerminkan keinginan dan kemampuan produsen untuk menjual barang pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan antara keduanya menentukan jumlah barang yang diproduksi dan dikonsumsi. B. Proses terbentuknya harga. Harga terbentuk melalui interaksi bebas antara penjual dan pembeli. Titik pertemuan antara permintaan dan penawaran disebut harga keseimbangan atau equilibrium price. Harga berperan sebagai sinyal bagi produsen dan konsumen, yaitu ketika harga naik, produksi akan meningkat dan konsumsi menurun. Dan jika harga turun, maka produksi menurun dan konsumsi meningkat. Jadi, mekanisme ini menciptakan efisiensi dan keseimbangan dalam pasar. C. Alokasi sumber daya dalam sistem pasar bebas. Sumber daya dialokasikan berdasarkan sinyal harga dan daya saing, yaitu produsen akan memanfaatkan faktor produksi, tenaga kerja, modal, dan bahan baku untuk menghasilkan barang dan jasa yang paling diminati konsumen. Barang yang tidak efisien atau tidak laku secara alami akan tersingkir. Hal ini menciptakan alokasi sumber daya yang efisien dan produktif tanpa perlu campur tangan pemerintah. 4. Kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Keuntungan pasar bebas. A. Efisiensi ekonomi. Dalam pasar bebas, produsen terdorong untuk menggunakan sumber daya secara efisien agar bisa bersaing. Hanya perusahaan yang mampu menghasilkan produk berkualitas dengan biaya rendah yang dapat bertahan di pasar. Ini mendorong efisiensi secara menyeluruh dalam produksi dan distribusi. B. Inovasi dan kompetisi. Persaingan yang ketat mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi dalam produk, teknologi, dan layanan.
konsumen mendapat keuntungan dari produk yang lebih beragam, berkualitas tinggi, dan harga yang kompetitif. C. Keterbukaan akses pasar. Semua individu atau perusahaan dapat masuk ke pasar selama memiliki kemampuan dan sumber daya. Tidak ada hambatan struktural atau regulasi yang membatasi persaingan sehingga peluang usaha terbuka lebar. Lima, peran pemerintah dalam pasar bebas. A. Fungsi regulasi minimal. Menetapkan aturan dasar kontrak dan kepemilikan. Kedua, menjaga kestabilan makroekonomi seperti inflasi dan nilai tukar. Yang ketiga, membuka akses pasar dan mencegah hambatan birokrasi yang tidak perlu. B. Perlindungan terhadap hak konsumen dan lingkungan, menetapkan standar keamanan dan mutu produk. Melindungi konsumen dari praktek curang dan informasi yang menyesatkan. Mengatur kegiatan industri agar tidak mencemari lingkungan, termasuk kebijakan emisi, limbah, dan konservasi sumber daya alam. C. Penegakan hukum dan persaingan sehat, yaitu mengawasi dan mencegah praktek monopoli dan oligopoli. Yang kedua, menegakkan undang-undang anti persaingan tidak sehat. A. Fungsi regulasi minimal. Menetapkan aturan dasar kontrak dan kepemilikan. Menjaga kestabilan makroekonomi seperti inflasi dan nilai tukar. Ketiga, membuka akses pasar dan mencegah hambatan birokrasi yang tidak perlu. B. Perlindungan terhadap hak konsumen dan lingkungan. Yang kedua, menetapkan standar keamanan dan mutu produk. Yang pertama, menetapkan standar keamanan dan mutu produk. Yang kedua, melindungi konsumen dari praktek curang dan informasi yang menyesatkan. Yang ketiga, mengatur kegiatan industri agar tidak mencemari lingkungan, termasuk kebijakan emisi, limbah, dan konservasi sumber daya alam. C. Penegakan hukum dan persaingan sehat. Yang pertama, mengawasi dan mencegah praktek monopoli dan oligopoli. Yang kedua, menegakkan undang-undang anti persaingan tidak sehat. Yang ketiga, melindungi usaha kecil dan menengah agar tetap bisa bersaing. Yang keenam, penerapan dan dampak pasar bebas. A. Contoh-contoh negara dengan sistem pasar bebas. Beberapa negara yang menerapkan sistem pasar bebas secara luas antara lain. Yang pertama, Amerika Serikat, dikenal dengan ekonomi berbasis kapitalisme dan liberalisasi perdagangan. Amerika Serikat memiliki sedikit campur tangan pemerintah dalam pasar dan sangat mendukung persaingan serta inovasi. Yang kedua, Hong Kong dan Singapura menempati peringkat atas dalam indeks kebebasan ekonomi, kebijakan tarif rendah, peraturan perdagangan minimal, dan keterbukaan terhadap investasi asing menjadi ciri khas. Yang ketiga, Australia dan Selandia Baru menerapkan sistem pasar terbuka dengan perjanjian perdagangan bebas dan deregulasi sektor-sektor utama. B. Globalisasi dan perdagangan internasional. Pasar bebas menjadi kekuatan pendorong utama globalisasi. Beberapa pengaruh pentingnya. Yang pertama, liberalisasi perdagangan membuka akses pasar global bagi produk lokal. Yang kedua, munculnya perusahaan multinasional yang beroperasi di lintas negara. Ketiga, transfer teknologi dan pengetahuan menjadi lebih cepat dan luas. Yang keempat, persaingan antar negara
mendorong efisiensi dan inovasi. Namun, globalisasi juga menyebabkan yang pertama, ketergantungan antar negara, yang kedua, persaingan yang tidak seimbang antara negara maju dan berkembang. Yang ketiga, ancaman terhadap industri lokal jika tidak kompetitif. C. Dampak pasar bebas terhadap ekonomi Indonesia. Dampak positif, peningkatan ekspor dan investasi asing. Dengan keterbukaan perdagangan, produk Indonesia bisa menjangkau pasar global, sementara investasi asing meningkat dalam berbagai sektor. Yang kedua, akses terhadap teknologi dan barang impor, yaitu memudahkan masyarakat memperoleh produk berkualitas dengan harga kompetitif. Yang ketiga, mendorong efisiensi industri. Perusahaan dituntut untuk meningkatkan daya saing. Dampak negatifnya, yang pertama, ancaman terhadap industri dalam negeri. Produk luar yang lebih murah dapat mematikan usaha kecil dan industri lokal. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Pasar bebas dapat memperbesar jurang antara pelaku usaha besar dan kecil. Yang ketiga, ketergantungan pada ekspor bahan-bahan mentah. Indonesia masih banyak mengekspor komoditas tanpa nilai tambah yang membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global. 7. Studi kasus. A. Contoh kebijakan pasar bebas dalam perdagangan. Yang pertama, CAFTA atau China ASEAN Free Trade Agreement diterapkan sejak 2010 dan memungkinkan perdagangan bebas antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Barang-barang dari Cina seperti tekstil, elektronik, dan produk plastik membanjiri pasar Indonesia dengan harga murah. Dampaknya, konsumen diuntungkan, namun banyak industri lokal, terutama UKM atau unit kesulitan bersaing. Yang kedua, MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN bertujuan menciptakan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara, yaitu mendorong mobilitas tenaga kerja, barang, dan jasa. Tantangan bagi Indonesia meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing. B. Perbandingan sistem pasar bebas dan campuran. Sistem pasar bebas, yang pertama, pemerintah memiliki peran minimal dalam ekonomi. Yang kedua, harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar, permintaan, dan penawaran. Yang ketiga, kepemilikan sumber daya sepenuhnya berada di tangan swasta atau individu. Yang keempat, tujuan utama adalah efisiensi, kebebasan individu, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, tidak ada jaminan pemerataan ekonomi bergantung pada hasil pasar. Yang keenam, persaingan bebas dan terbuka tanpa banyak regulasi. Contoh-contoh negaranya ialah Amerika Serikat, Hong Kong, dan Singapura. Kelebihan dari sistem pasar bebas ini adalah yaitu mendorong inovasi, efisiensi tinggi, insentif besar bagi pelaku usaha. Dan kekurangan dari sistem pasar bebas adalah dapat menimbulkan
ketimpangan sosial, eksploitasi, dan monopoli. Sistem ekonomi campuran. Yang pertama, pemerintah memiliki peran aktif dalam mengatur dan mengawasi ekonomi. Yang kedua, harga ditentukan oleh mekanisme pasar namun dapat diintervensi pemerintah. Yang ketiga, kepemilikan sumber daya terdiri dari campuran swasta dan negara. Yang keempat, tujuan utama adalah efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Yang kelima, pemerintah berperan dalam pemerataan ekonomi melalui subsidi, pajak, dan jaminan sosial. Yang keenam, persaingan diawasi dan diatur untuk mencegah monopoli dan praktek tidak sehat. Contoh-contoh negaranya ialah Indonesia, Prancis, dan Jerman. Kelebihan sistem ekonomi campuran adalah lebih adil, perlindungan terhadap sektor strategis dan kelompok rentan. Kekurangan sistem ekonomi campuran adalah potensi inefisiensi, birokrasi tinggi, dan intervensi berlebihan.